Ya, jika memang Partai Amanat Nasional akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi, maka akan mengulang sejarah pada kabinet kerja sebelumnya, yang mana PAN masuk di tengah-tengah berjalannya pemerintahan Jokowi, meski tidak ikut serta dalam mengusung Jokowi saat laga Pilpres. Seberapa besar peluang PAN masuk dalam kabinet? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring. Sudah bergabung bersama kami diantaranya Ketua DPP PAN, Bang Saleh Partawanan Daulay, ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Bang Ali Mokhtar Ngabalin, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari. Selamat pagi, Bang Saleh, Bang Ali, dan juga Selamat pagi. Saudari. Selamat pagi, Timothy. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Di Harian Kompas hari ini tadi juga sedikit banyak mengulas mengenai reshuffle kabinet. Bang Ali, sebenarnya di situ juga dikutip Fajrul Rahman sendiri mengatakan Pak Jokowi saja sebenarnya belum ada mention reshuffle. Tapi Bang Ali tampaknya beberapa kali sudah mengatakan reshuffle ini tinggal nunggu waktu saja sebenarnya Bang Ali. Tapi sebenarnya Pak Jokowi belum pernah atau sudah pernah sih sebenarnya menyebut reshuffle di dalam istana sendiri atau bersama KSP juga? Terima kasih, Timothy. Kemudian Bang Kodari, Bang Saleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang paling pokok dari berulang-ulang kali saya kemukakan bahwa yang pasti itu adalah ketika DPR telah menyetujui informasi dan surat yang dikirim oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itulah maka dua langkah yang dilakukan. Yang pertama itu adalah memang penataan kembali kelembagaan dari hasil penggabungan antara dua kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang kedua itu adalah Menristek. Digabungkan itu perlu penataan kembali dan membutuhkan waktu. Pekan-pekan lalu saya memang bilang dalam waktu dekat, dalam pekan-pekan ini. Tapi saya meyakini pekan kemarin ternyata tidak terbukti. Disitulah hak kewenangan Bapak Presiden terhadap hak prerogatif. Dan yang kedua itu adalah dibentuknya Kementerian Investasi. Nah, itu menurut saya menjadi sesuatu yang memang harus kami berikan keterangan kepada kawan-kawan pers, beberapa kawan-kawan yang menelpon dari Kemenristek, kemudian dari Kemendikbud juga menelpon, dan saya kira itu menjadi sesuatu yang keniscayaan. Kami harus memberikan jawaban itu. Bahkan Jadi, sesegera besok nih ya, karena Rabu Pahing besok. Tapi tampaknya mungkin tidak kalau sesegera itu. Ya, tidak ada yang mustahil, karena jangan lupa, saya berkali-kali mengatakan bahwa karakter kepemimpinan yang ada pada Bapak Presiden Joko Widodo itu, beliau memang tidak pernah mau menunda-nunda waktu. Selalu cepat mengambil keputusan dan insya Allah selalu tepat dalam membuat keputusan kepada publik. Gitu. Oke, saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, PAN di sini. Menurut Anda apakah sudah bisa dipastikan lah, ya, Mas Kodari lebih tahu lah strategi politiknya begitu. Tapi memasukkan PAN di sini, apakah memang tampaknya memang akan menjadi sesuatu yang pasti bukan dipertimbangkan lagi, tapi pasti akan diambil oleh pemerintah? Ya, aku yakin ya, berdasarkan paling tidak pengalaman periode pertama kan Pak Jokowi sebetulnya kan ada hati gitu dengan PAN. Sudah ada presiden bahwa pada periode pertama Pak Jokowi itu mengakomodasi PAN. Nah, waktu PAN diakomodasi, yang mengundurkan diri dari kabinet itu PAN sendiri. Karena waktu itu Pak Asman Abnur mengatakan bahwa ya saya tidak enak berada dalam kabinet, sementara PAN itu secara resmi mendukung Prabowo Subianto begitu. Dan kita tahu backgroundnya tadi sudah dijelaskan oleh tadi Praitno bahwa walaupun dalam tanda kutip ya arah dukungan Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum itu kepada Pak Jokowi, tetapi Pak Amin Rais sebagai katakanlah veto player pada saat itu kecenderungannya lebih kepada Prabowo atau menjauh dari Pak Jokowi. Nah, agar tidak timbul konflik di dalam partai Amanat Nasional, tidak menyulitkan Pak Saleh Daulay dan kawan-kawan ketika menjadi caleg. Maka kemudian Pak Zul katakanlah mengalah. Sekarang situasinya sudah sangat berubah, sudah 180 derajat berubah. Pasca Kongres kemarin, ya jagonya Pak Amin Rais itu tidak berhasil, Pak Zul tetap ketua umum, bahkan lebih jauh lagi Pak Amin Rais sudah keluar dan mendirikan partai sendiri, yaitu Partai Umat. Maka secara politik sekarang situasinya sudah tidak ada hambatan lagi. Jalan tol
bagi Partai Amanat Nasional untuk bergabung dalam pemerintahan. Tinggal pertanyaannya siapa orangnya begitu. Ya. Saya pribadi ya seperti Mas Mumtaz mengatakan alangkah baiknya kalau ketua umum langsung menjadi anggota kabinet, yaitu Pak Zulkifli Hasan. Dan saya katakan dengan bobot beliau yang kelas berat karena pernah ketua MPR, maka nggak bisa menteri, sembarang menteri harus Menko begitu. Kebetulan ada Menko PMK yang latar belakangnya Muhammadiyah, jadi kalau diganti dengan Pak Zul yang juga Muhammadiyah itu kan no hard feeling, ibaratnya tukar guling saja. So, kalau ganti partai lain nanti ada yang kesal kan begitu kan, makanya ya masuk Menko PMK. Cuman kabarnya Pak Zul sudah tidak mau lagi ke kabinet, mau full konsentrasi urus partai begitu. Nah barangkali ya yang akan masuk lagi adalah kader yang lain, bisa Pak Asman, bisa juga senior Mas Tris begitu ya, bisa juga sekjen yang sekarang Mas Edi Suparno begitu, Mas Edi Suparno. Bahkan juga sudah kedengaran juga tuh pos menterinya. Nah bukan kalau nanti Mas Edi Suparno jadi menteri, barangkali nanti sekjennya Bang Saleh Daulay. Hanya tadi Bang Saleh yang ngomong di depan itu, ya kayaknya beliau yang paling tahu juga gitu. Jadi kalau Pak Zul atau Pak Edi yang masuk, menurut Mas Kodari masih haramkah memegang posisi partainya, ketua ataupun sekjen? Kita tahu bahwa Pak Jokowi sebenarnya kan mendorong agar tidak merangkap, tapi ya kita tahu juga bahwa bukan hal yang baru juga kalau ternyata tetap merangkap. Ya menurut saya itu lebih kepada keputusan internal teman-teman di Partai Amanat Nasional sendiri ya. Kita punya ada banyak variasi, contoh misalnya seperti di Partai Nasdem begitu ya, Pak Joni Plate menjadi menteri tapi juga masih menjabat sekjen. Di dalam Nasdem sendiri juga sebetulnya terbelah juga. Ada yang ingin agar Pak Joni Plate jangan jadi sekjen lagi, tetapi Pak Joninya tetap mau dan mungkin ya kekuatan politiknya cukup besar sehingga tetap menangkap jabatan menteri sekaligus juga menjadi sekjen begitu. Tapi kalau boleh sih ya menteri sajalah, menteri perhubungan itu pekerjaan yang amat sangat berat loh, harus sering keliling-keliling Indonesia. Jadi sebaiknya partai diserahkan kepada kader yang lain ya, misalnya yang mewakili Sumatera Utara seperti Bang Saleh Daulay. Ini apa karena Bang Saleh yang tersambung sama kita atau memang dukungan tulus? Saya nggak tahu nih Mas Kodari. Karena begini, konstelasi yang lalu itu kan pesaing beratnya Pak Zulkifli Hasan kan Bang Mulfahri Harahap dari Sumatera Utara. Nah, Bang Mulfahrinya nggak jadi supaya everybody happy begitu, ada representasi Sumatera Utara biar Bang Saleh Daulay aja yang mewakili. Dan tanda kutip menggantikan Bang Mulfahri nggak jadi ketua umum, sekjen juga mantap itu Bang. Oke, itu strategi politik untuk dipikirkan dari dalam PAN. Bang Saleh, tadi Anda mengatakan PAN saat ini mempersiapkan sosok yang tepat kalau memang akan diajak masuk ke dalam kabinet. Sudah ketemukah sosoknya atau mengikuti saran dari pengamat politik Muhammad Kodari nih, Bang Saleh? Jadi sebetulnya begini, kalau dari internal PAN, ini kita kan sebetulnya posisinya adalah menunggu. Ya. Nah, yang menyatakan bahwa PAN itu masuk ke dalam koalisi, ya katakanlah masuk ke dalam pemerintahan, itu justru pihak eksternal. Ada para pengamat, ada para akademisi yang kemudian memberikan pandangan-pandangan ya. Termasuk tadi Bang Kodari barusan memberikan perspektifnya. Kalau kita ikuti semua apa yang dijelaskan Bang Kodari itu kan luar biasa sekali ya. Jadi udah diatur sedemikian rupa sama Bang Kodari. Tapi apakah Presiden Jokowi itu akan mengatur seperti itu gitu. Ya. Karena itu kami dari PAN tentu posisinya adalah menunggu. Jika misalnya ada tawaran itu, tentu ini adalah bentuk apresiasi yang luar biasa kepada PAN. Terutama mungkin ada penilaian yang cukup positif terhadap performa politik PAN setidaknya dalam periode yang kedua ini ya, kurang lebih 1,5 tahun yang sudah habis. Nah karena itu tentu sebagai bentuk apresiasi kepada kita akan merespon baik jika ada tawaran itu. Nah saya katakan tadi, ya kalau misalnya ada tawaran, kita akan bawa ke internal PAN, kita bicarakan secara sungguh-sungguh, kemudian lalu kita mencari sosok kader kita yang terbaik yang bisa untuk menjawab kebutuhan presiden. Karena presiden ini tentu harus di backup ya, terutama pada masa terakhir jabatannya beliau ini, karena tugas-tugas di akhir masa jabatan ini semakin berat, terutama dalam rangka konsolidasi ekonomi kita dan juga konsolidasi penanganan kesehatan.
terutama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Men- Nah, karena itu tentu ya. kita akan mencari lah. Nah itu Bang Saleh, Pak. mencari sosok yang cocok itu bentuknya apakah memang akan ada pertemuan khusus kah, pembicaraan khusus, apa yang sudah berlangsung juga sejauh ini dalam perjalanan mencari sosok yang cocok itu? Jadi sebetulnya kan kalau dari sisi stok kader tadi itu sebenarnya cukup lumayan bagus dan banyak lah. Tadi Bang Kodari udah menyebut beberapa nama. Ya. Di luar nama-nama itu tentu masih ada yang lainnya. Kan kita juga belum dengar ini sebetulnya. Apa yang dibutuhkan oleh Presiden. Jadi misalnya Presiden membutuh pembantu yang bisa menangani bidang apa, ya kan? Karena kita tidak mau juga masuk di dalam kabinet itu tidak berkontribusi positif. Nah karena itu kalau andai kata kita masuk ke sana, kita jangan bikin masalah untuk Presiden, tapi kita bisa menyelesaikan masalah yang mungkin masih ada dan terkendala di dalam. Jadi karena itu ya kita sekali lagi untuk saat ini ya tunggu dulu karena belum ada tawaran itu. Kalau Bang Kodari yang menawarkan pada kita kan ini belum resmi. Ya kan, jangan-jangan apa yang dipikir kalau Bang Kodari itu belum tentu resmi. Kalau tadi, misalnya andai kata Bang Ngabalin sendiri yang ngomong pun, ya belum tentu resmi gitu. Karena Bang Ngabalin sudah mengatakan inilah itu sudah ada perubahan-perubahan sana sini. Nah, karena itu prerogatif Presiden. Masalahnya Rabu Pahing terdekat nih bahkan besok begitu. Kalaupun besok apakah PAN siap? Lah, tentu pasti siap karena bagaimana. Berarti udah ada namanya dong, Bang Saleh. Oh, kita kan tadi sudah banyak nama-nama kita di tinggal di cuma dari nama-nama itu mana yang paling pas untuk didudukkan di sana kan begitu. Jadi kalau misalnya ini partai kan sebetulnya bukan partai yang dari kemarin sore, tapi partai ini sudah lama. Jadi sudah banyak kader-kader kita yang dibina, dididik di sini. Jadi karena itu ya kita tinggal nanti ya menyeleksi salah satu diantaranya yang untuk diwakafkan dalam tanda petik untuk membantu Presiden Jokowi. Oke. Nanti saya ke Bang Ali. Bang Ali, ada 2 orang paling tidak, ada 2 nama yang muncul. Mahmud Rapsel Ali dan Wicaksono yang sudah dipanggil ke Istana. Apakah ini ada kaitannya dengan reshuffle? Tapi dijawab nanti usai jeda. Kami akan segera kembali.